Pesugihan Buta Ijo ini memang di luar dugaan. Ada beberapa cerita yang terbilang menggambarkan kebenaran pesugihan Buta Ijo ini. Nah, katanya cerita ini tuh asli, ya, terjadi dan nyata di daerahnya. Nah, ada banyak saksi dan bukti untuk memperkuat dugaan pesugihan Buta Ijo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Ya, kembali lagi bersama saya Abah Romdoni. Dan pada video kali ini kita akan share kembali nih mengenai pesugihan Buta Ijo. Ya, saya ada cerita lagi dari beberapa klien nih, dimana pada waktu itu ada 2 klien yang datang ke tempat saya di daerah Jepara, ya, untuk memahar sarana spiritual. Ya, kalau tidak salah ingat, keduanya itu memahar keris Om Yang Jimbe dan Nogososro atau keris Nogososro. Nah, ketika konsultasi, ya, mereka itu bercerita bahwa di daerahnya itu ada seorang yang merupakan pelaku pesugihan Buta Ijo. Nah, itu banyak cerita dan saksi dari masyarakat yang memperkuat dugaan ini. Nah, cerita yang pertama itu adalah ketika ada seorang musafir, ya, orang yang jalan kaki ke suatu daerah yang biasanya itu memakai pakaian hitam, ya. Nah, itu memberhentikan tukang bakso. Nah, itu di malam hari. Dan beliau itu membeli bakso, ya, dengan uang seadanya. Lalu ketika dilayani oleh tukang bakso, seorang musafir ini tuh berkata, "Saake yo Mas, omah apike kaya ngene kok akeh mengkonoke." Nah, yang artinya itu adalah, sayang sekali ya Mas, rumah sebagus ini kok banyak sekali makhluk gaibnya. Ya, musafir ini tuh bisa merasakan, ya, dan melihat hal gaib. Nah, itu katanya, ya, banyak sekali memang, ya, ada makhluk gaib yang wirawiri di sana. Dan ini didukung oleh cerita-cerita, ya, dari masyarakat yang sering melihat penampakan dan suara-suara aneh di rumah tersebut. Lalu cerita yang kedua, ini datang dari pembantu yang punya rumah tersebut, di mana dia itu baru 1 bulan kerja di sana, dan secara tidak sengaja itu, ya, melihat sebuah ruangan yang pintunya itu terbuka sedikit di lantai 3. Yaitu sebuah ruangan semacam kamar, ya, dengan nuansa serba hijau, dan ada banyak sekali untuk uang tunai di dalamnya. Namun ketika mau mendekat, ya, untuk melihat lebih jelas, nah, di sisi lain ada benda yang jatuh dan pintu itu tiba-tiba tertutup. Dan waktu itu dia cerita dengan keluarganya yang ada di rumah, dan dia itu minta untuk langsung pulang kampung saja. Ya, padahal memang 1 bulan di sana dia itu tidak merasakan ada yang aneh atau janggal, ya. Hanya, ya, dengar cerita-cerita dari orang-orang di sekitarnya. Dan dia itu tidak pernah diganggu apapun. Hanya di hari itu saja, dan dia itu langsung memutuskan untuk pulang kampung, tidak bekerja lagi di sana. Lalu cerita yang ketiga, ini dari pegawai toko bangunan, ya, pelaku pesugihan ini. Nah, toko bangunan dengan rumah pelaku pesugihan ini tuh berdempetan, ya, berdiri di atas lahan yang luas dan memiliki banyak lahan, ya, terutama di belakang rumahnya.
Nah, ketika salah satu pegawainya itu pergi ke belakang rumah, ya semacam halaman gitu ya, dan hendak mencari daun pisang untuk digunakan sesuatu. Nah, dia itu tidak sengaja ya terciprat air yang berwarna hijau, dan dia itu bingung ya, dan dia itu memanggil rekannya untuk datang. Namun ketika dihampiri rekannya ya, dari kejauhan dia itu sudah dipanggil, sini, ayo kita pergi ngantar barang. Sudah, tinggalkan saja itu. Cepat ke sini, cepat, ayo pergi. Ya, kata rekannya tadi. Lalu di dalam truk dia itu bertanya, kamu tadi melihat apa? Nah, si rekannya tadi menjawab, dan kamu jangan ke situ lagi. Tadi itu ada buto hijau yang sedang mandi. Ya, yang airnya itu terciprat di tubuhnya yang berwarna hijau tadi itu, buto hijau baru mandi. Nah, ketiga cerita tersebut yang menarik bagi saya, ya, dan sebenarnya itu masih banyak lagi untuk masalah pesugihan buto hijau di tempat klien saya ini tinggal. Dan memang pelakunya ini tuh memang kaya raya dan memiliki beberapa usaha, dan tergolong usaha dan orangnya itu dermawan ya, untuk membantu pembangunan fasilitas di daerahnya. Nah, apakah itu benar atau tidaknya ya? Saya sendiri itu hanya sekedar mendengarkan dan tidak membenarkan. Ya, karena saya sendiri itu belum melihat langsung ya. Ya, walaupun memang banyak faktor yang memperkuat dugaan ini, ya saya sendiri ya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Nah, saya rasa cukup ya untuk cerita pesugihan buto hijau ini. Dan jangan lupa Anda untuk subscribe channel Abah Romdhani ini. Ya, karena masih banyak sekali video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, saya Abah Romdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.